Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bil wudu'i. Pasal ini menjelaskan tentang wudu. Jadi kita selama ini mengerjakan sholat, ada salah satu tuntutan bagaimana sebelum kita sholat itu wudu kita itu beres, wudu kita itu sesuai dengan aturan fikih. Karena memang ada kewajiban sebelum sholat itu orang harus bersuci. Karena sholat salah satu ibadah yang bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yakni Allah. Maka wudu adalah pelantara alat untuk bersuci diri kita. Baik wudu secara zahiriyah, yakni anggota badan kita harus bersih, atau nanti wudu secara batiniyah, artinya hati kita harus bersih. Sekarang dalam fikih ini bagaimana wudu kita itu sesuai dengan aturan fikih. Karena orang yang mau sholat harus wudu, tetapi selama ini wudu kita sudah sesuai dengan aturan fikih, aturan syariat atau belum. Di dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan tentang ayat wudu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, pertama basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, termasuk dalam kitab-kitab fikih ada yang namanya furudul wudu, pardunya wudu. Di antara pardunya wudu adalah membasuh wajah. Karena dalam kitab Safinatus saja bahwa pardu wudu ada 6. Yang pertama niat. Ini kita niat nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, yang kedua adalah wajah. Ini bahan perhatian kita tentang masalah wajah. Apakah selama ini kita wudu dengan membasuh wajah itu sudah sesuai dengan aturan fikih atau belum? Ini saya buka dalam kitab Kasyifatus saja, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. As-sani ghuslul wajhi. Fardu wudu yang nomor kedua adalah membasuh wajah. Wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi. Wajah itu adalah sesuatu di antara tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut ini istilahnya bagian panjangnya wajah, awalnya dari biasa tempat tumbuhnya rambut. Sampai mana? Wa tahta muntahil jaihi, sampai ujung tulang dua dagu.
Nanti dalam istilah fikih bacanya lahyaihi. Lahyaihi adalah tulangnya. Kalau dengan patah lam lahyai itu namanya tulangnya. Tapi kalau lihyah jenggotnya. Itu bisa dibuka nanti di dalam kitab Fathul Mu'in atau hasyiahnya yang disebut hasyiah Fathul Mu'in ya Anatut Talibin. Jadi perbedaannya kalau tulangnya lah lahyatun atau gampangnya dengan fathah lam. Kalau jenggotnya lihyatun. Jadi yang namanya panjangnya wajah dari mulai tempat tumbuhnya rambut yang biasa sampai 2 tulang dagu, ini namanya wajah. Ini disebut panjang. Wama baina uzunaihi, dan antara 2 kuping. Nah ini namanya lebarnya wajah. Lebarnya wajah dari pentil kuping kanan ke pentil kuping kiri. Jadi kalau seandainya kita gambarkan wudu itu air dari mulai sini sampai ke dagu, kemudian dari kuping sini sampai sini. Nah ini harus kena tuh. Ini semua ini. Sampai-sampai 2 tulang ini harus kena, dan ada yang nempel dengan tulang ini juga kena. Jangan sampai kita wudhu sekedar segini itu. Maka wudhu itu tuh kemari itu ke tulangnya. Karena tidak sempurna nama wajah tanpa tulang, maka tulang dagu ini bagian daripada wajah. Disebutkan dalam kaidah fiqh, dikatakan malaya timul wajib illa bihi bahwa wajibun. Sesuatu yang ternyata kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka dia itu wajib. Jadi tidak mungkin nama wajah tanpa ada tulangnya, maka tulang ini wajib kena air. Ya, jangan wudhu habis itu, ini gak sah. Tapi wudhu harus tuh tulangnya tuh. Nah ini yang sah. Sebagaimana saya suka mengkiaskan, ada orang bikin jembatan, disebut jembatan kalau ternyata kayunya lebih dari sungai. Kalau jembatan segini ya kayu harus lebihin, disebutlah jembatan, bukan pas dengan sungai. Kalau seandainya kayu itu pas dengan sungai, ya bukan jembatan, namanya kayu ngambang. Maka wajah ini jangan sewajah-wajahnya, tapi tulang dagu ini harus kena. Jadi dalam bab wudu, yang namanya wajah yang harus kena dengan air itu adalah dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai 2 tulang dagu, dan dari pentil kuping sampai pentil kuping ini harus kena tuh, kena ini kena air wudu. Kalau ternyata ini nggak kena air wudu, wudunya selama ini tidak sah. Wabil khusus ada penekanan sedikit tentang masalah perempuan. Perempuan misalkan cambang ketika wudu, karena cambang itu bagian wajah, maka cambangnya jangan ke belakang, biar ke depanin saja supaya kena air wudu. Karena cambang ini bagian daripada wajah, kalau di belakangin nggak kena air wudu, nggak sah. Dan juga ada penekanan pada perempuan, ingat wajah itu dari mulai tempat tubuhnya rambut sampai dagu, ini namanya wajah. Berarti dalam sholat perempuan yang boleh kelihatan auratnya wajah dan 2 telapak tangan. Maka hati-hati, penekanan sedikit pada perempuan, kalau pakai mukena jangan di sini,
Tapi makin mukena di sini, di dua tulang dagu ini terakhir batasan wajah. Tapi kalau dia makin mukena di leher, maka berarti dia dikatakan sudah membuka aurat. Maka ketika perempuan itu membuka aurat, batal sholatnya, tidak sah. Karena ingat, yang boleh pada perempuan itu membuka aurat dalam sholat yaitu wajahnya dan kedua telapak tangannya. Sedangkan wajah itu sampai tulang dagu. Jadi kalau pakai mukena sampai sini, kalau dia sampai mukena leher tuh mukena leher nggak sah. Kenapa alasannya? Karena berarti dia telah membuka auratnya. Jadi nomor pertama, kata Allah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajahmu. Artinya bukan sekedar sebatas wajah. Wajah itu ada ukurannya. Pertama, wajah ukuran panjangnya yang wajib dibasuh dari mulai tempat biasa tumbuhnya rambut sampai dua tulang dagu. Lebarnya dari mulai pentil kuping sampai pentil kuping ini wajib kena air, sampai tulang-tulang dagu wajib kena air. Yang nomor kedua, kata Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nomor kedua adalah tangan. Basuh tangan itu dari mulai ujung sampai sikut. Sikut. Sikut kita tuh usahakan lebihkan, jangan sebatas sampai sikut, lebihkan sampai belakang sikut. Nah, ini ada pertanyaan gini, sebenarnya kalau seandainya orang wudu boleh nggak sih dari sikut ke ujung tangan? Boleh, cuman di dalam istilah fikih ini ada perbedaan. Kalau wudunya sendiri sunnahnya dari ujung jari sampai sikut. Kalau diwuduin sunnahnya dari sikut sampai ujung jari itu. Kalau kita diwuduin sama orang dari sikut dulu sunnahnya. Tapi kalau wudu sendiri sunnahnya dari sini ujung jari. Itu perbedaannya di situ. Nah, dalam istilah kitab Safina namanya ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta sikutnya atau beserta dua sikut. Kemudian Allah melanjutkan setelah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Nah, ini yang jadi nanti perbedaan wudunya Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan famsahu biru'usikum, baknya itu bimakna tab'id sebagian. Jadi usaplah biru'usikum ay bibak diru'usikum, usaplah sebagian kepalamu. Jadi kita sah, itu cuma air sekedar nyampe nih, ini kepala sah sedikit, nggak perlu banyak. Itu karena diru'usikum ditafsiri dengan bibak diru'usikum. Nah, ayat pertama faghsilu, basuh, di wajah dibasuh, tangan dibasuh, tapi ketika kepala di situ dikatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tapi wamsahu biru'usikum, diusap. Apa perbedaan tentang masalah ghuslu dengan masuk atau basuhan dengan usapan? Di dalam istilah fikih
Kalau goslu itu artinya airnya harus ngalir. Tapi kalau masalah usap, airnya kagak perlu ngalir jadi. Makanya Quran mengatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah, berarti airnya wajib ngalir. Tapi kepala wamsahu, usaplah, airnya kagak perlu ngalir jadi. Maka istilah tayamum itu masuk, usap, karena debu nggak mungkin ngalir. Kenapa dalam tayamum itu istilahnya masalahnya bukan fagsilu wujuhakum, bukan, tapi pakainya itu wamsahu, dengan diusap karena debu nggak mungkin ngalir. Jadi nomor ketiga tentang masalah fardu wudu adalah kepala kita. Maka kepala kita itu boleh dengan diusap, airnya kagak perlu ngalir dan boleh sebagian. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang botak tapi rambutnya di belakang? Pertanyaannya, sunnahkah orang yang botak itu ngusap kepala atau ngusap kepala yang ada rambutnya? Maka ulama-ulama fikih mengatakan usahakan sunnahnya itu adalah yang ada rambutnya dulu, selama rambutnya itu tidak melewati batasan kepala. Itu selama rambutnya itu tidak melewati batasan kepala. Jadi seandainya ada orang botak kepalanya tapi di sini ada rambutnya, maka ini yang sunnahnya yang ada rambutnya. Kemudian dalam Quran dikatakan famsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah ini pembahasannya. Wa arjulakum itu atop kepada fagsilu wujuhakum. Ini bisa dibuka di dalam kitab Nahu. Di Nahu itu ada namanya kitab Asmawi. Karena huruf atopnya dengan wawu, maka kata ulama Nahu, li'annal ma'atifa idza tuqurrirat wa kana al-atfu bil wawi kana ma'tufatan 'alal awwali. Li'annal ma'atifa, apabila ada atop-atop, idza tuqurrirat, kalau ternyata atop itu diulang-ulang, seperti ya Zaidun wa Amrun wa Bakrun, diulang-ulang. Wa kanal atbu bil wawi, dan adalah huruf atopnya wawu. Huruf atop itu banyak, tapi di sini huruf atopnya khusus wawu. Maka kana maktubatan alal awwali, maka lapan itu diatopkan kepada yang pertama. Berarti kata-kata aslu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jangan dibaca wa arjulikum, karena dia huruf atopnya dengan wawu, maka kembali kepada yang pertama. Silakan buka qaidahnya di dalam kitab Asmawi yang berbunyi qaidahnya itu li'annal ma'atifa idza tuqurrirat wa kanal atbu bil wawi kana maktufatan alal awwali. Jadi kalau begitu kaki wajib dibasuh, bukan diusap. Dia harus ngalir. Sampai mana? Dikatakan wa arjulakum itu sampai mata kaki. Jadi ini yang perlu kita sadari, bahwa yang menjadikan
kita itu wudhu kita sah, pertama kita perhatikan wajah kita sudah sesuai dengan membasuhnya, sesuai dengan fikihnya. Ketika kita membasuh wajah sesuai tidak dengan fikihnya, mana batasan-batasan wajah. Jangan sampai ternyata begitu kita wudhu selama ini, ternyata wajah sekedar kita basuh, tetapi kita tidak tahu aturan-aturannya. Sebagaimana orang punya motor, dia punya motor, tapi dia tidak tahu aturan-aturannya. Dia nggak tahu bahwa yang namanya P itu dilarang parkir, S silang itu dilarang stop. Ternyata P silang, ternyata dia parkir di situ. Besok ternyata mobilnya kena tilang. Maka mobil yang begitu bagus tidak akan menjadi bagus karena kena tilang. Begitu juga orang yang begitu bagus wudhunya, karena dia tidak tahu batasan wajahnya, wudhu sembarangan saja, tidak mengikuti aturan fikih, akhirnya wudhunya banyak kena tilang, yang pada dasarnya wudhunya itu jadi tidak sah. Orang punya mobil 100 juta belinya, kena tilangnya selama setahun 300 juta. Iya, habis buat bayar tilangan. Sholat kita bertahun-tahun kita sholat, tapi ternyata kita wudhu kita ternyata tidak sesuai dengan fikih, yang menyebabkan wudhu kita itu bisa batal secara fikih. Maka selama ini sholat kita berarti banyak tilangannya, akhirnya pada dasarnya sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka yang dulu kita ngerjain wudhu kita kurang rapihin, benerin, ngaji fikihnya. Makanya kalau seandainya sholat itu wajib, ngaji fikih sholat itu lebih wajib daripada sholatnya. Kalau seandainya kita tahu bahwa umroh haji itu wajib dan kita meyakini itu sebagai rukun Islam, ngaji kitab umroh, ngaji kitab haji itu lebih wajib. Kayak kita sekolah, kenapa kita sekolah? Kan kita bisa aja kerja tanpa sekolah, karena ilmu lebih penting daripada pekerjaan. Maka sekali lagi, fungsinya kita ngaji itu adalah litashihil ibadah, untuk memperbaiki ibadah kita. Karena nanti ada persyaratan dalam istilah sholat, kita harus tahu keparduan sholat. Nah begitu juga dalam wudhu, kita harus tahu mana fardu wudhu. Nanti banyak kesunahan wudhu yang insya Allah lain kali saya akan jelaskan. Sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.